Di tepi pantai selatan yang megah, ombak bergulung-gulung membawa bisikan mistis yang konon berasal dari istana Nyai Roro Kidul. Sang ratu pantai, dengan gaun hijau berkilauan, berdiri di atas batu karang, menatap cakrawala dengan mata tajam. Ia merasa terusik oleh sebuah cahaya yang muncul dari sebuah desa kecil di pesisir selatan. Cahaya itu berasal dari seorang ulama karismatik, Kiai Anwar Zahid, yang tengah menyebarkan ajaran Islam dan mengajak masyarakat meninggalkan kepercayaan lama. Suatu malam, angin laut bertiup kencang saat Nyai Roro Kidul memutuskan untuk menguji kekuatan sang Kiai. Ia mengirimkan badai besar ke desa tersebut, membuat gelombang pasang menerjang pesisir. Namun, di tengah kepanikan warga, Kiai Anwar Zahid berdiri tegap, mengangkat tangan dan mengucapkan doa-doa yang menggema di langit. Seketika, badai pun mereda, ombak menjadi tenang, dan suasana kembali damai. Merasa tertantang, Nyai Roro Kidul menampakkan diri di hadapan sang Kiai. Sosoknya begitu anggun namun penuh wibawa. Dengan suara lembut tetapi tegas, ia berkata, "Wahai Kiai, mengapa kau mengusik wilayahku? Bukankah manusia dan makhluk gaib bisa hidup berdampingan?" Kiai Anwar Zahid tersenyum bijak dan menjawab, "Nyai, aku tidak datang untuk mengusikmu. Aku hanya ingin mengajak manusia menuju kebaikan. Kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, termasuk laut dan segala penghuninya." Nyai Roro Kidul terdiam. Ia tahu bahwa sang Kiai bukan lawan biasa. Keduanya kemudian terlibat dalam perdebatan panjang tentang keyakinan, takdir, dan hakikat kehidupan. Hingga akhirnya, Nyai Roro Kidul menyadari bahwa ajaran Islam membawa kebaikan bagi manusia. Dengan penuh penghormatan, ia berkata, "Aku tidak bisa meninggalkan takdirku sebagai penjaga Laut Selatan, tapi aku tidak akan lagi mengganggu mereka yang berjalan di jalan kebaikan." Sejak saat itu, badai di pantai selatan jarang terjadi, dan masyarakat pesisir hidup dalam ketenangan, meneruskan ajaran Islam dengan damai. Nama Kiai Anwar Zahid semakin dikenal, bukan hanya sebagai ulama, tetapi sebagai orang yang pernah berdialog dengan penguasa gaib Laut Selatan. Setelah peristiwa itu, Kiai Anwar Zahid kembali ke pesantrennya dengan hati yang tenang. Namun, kabar tentang pertemuannya dengan Nyai Roro Kidul menyebar luas, membuat banyak orang penasaran. Para santri dan warga berdatangan, ingin mendengar kisah langsung dari beliau. Di tengah pengajiannya, Kiai Anwar Zahid menjelaskan, setiap makhluk, baik manusia maupun jin, memiliki tempatnya di dunia ini. Yang terpenting adalah kita tetap berpegang teguh pada keimanan, dan tidak mudah tergoda oleh kekuatan yang bisa menyesatkan. Namun, tidak semua pihak senang dengan kejadian ini. Di kerajaan gaib Laut Selatan, para pengikut Nyai Roro Kidul merasa terusik. Mereka khawatir pengaruh sang ratu akan berkurang, dan manusia semakin menjauhi kepercayaan lama. Beberapa makhluk gaib mulai merencanakan cara untuk menguji kembali kekuatan sang Kiai. Suatu malam, ketika Kiai Anwar Zahid tengah bermunajat di suraunya, angin dingin berhembus kencang. Bayangan-bayangan hitam berkelebat di sudut ruangan, berusaha mengganggu kehusyukan beliau. Namun, sang Kiai tetap tenang. Dengan suara lembut, ia mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sekonyong-konyong, suara jeritan terdengar dari sudut ruangan. Makhluk-makhluk gaib itu tidak tahan dengan cahaya yang terpancar dari lantunan ayat suci. Mereka menghilang satu persatu, kembali ke dunia mereka tanpa mampu menyentuh sang Kiai. Keesokan harinya, seorang nelayan tua datang tergopoh-gopoh ke pesantren. Dengan wajah pucat, ia bercerita bahwa semalam ia bermimpi bertemu dengan seorang wanita berpakaian hijau, yang mengatakan, "Katakan pada Kiai, aku tidak akan mengganggu lagi. Aku menghormati kekuatannya, dan aku akan menjaga perbatasanku." Kiai Anwar Zahid hanya tersenyum mendengar cerita itu. Ia tahu, pertarungan bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang saling memahami batasan dan menjalankan tugas masing-masing. Sejak saat itu, masyarakat pesisir semakin kuat dalam keimanannya. Mereka tetap menghormati laut, tetapi tidak lagi takut pada mitos-mitos yang menyesatkan. Dan di kejauhan, di balik ombak yang bergulung-gulung, Nyai Roro Kidul tetap mengawasi, menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, seperti yang telah ditakdirkan. Tahun demi tahun berlalu, nama Kiai Anwar Zahid semakin masyhur. Keilmuannya tidak hanya tersebar di kalangan santri, tetapi juga di kalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Kehidupan mereka menjadi lebih tentram,
dan keyakinan mereka semakin kuat dalam menjalankan ajaran Islam. Namun, di tengah ketenangan itu, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Pada suatu malam, langit di atas pantai selatan tampak berbeda. Bulan bersinar pucat, dan angin laut berhembus lebih kencang dari biasanya. Ombak bergulung tinggi, seolah membawa pesan dari dunia gaib. Seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal sebagai nelayan pemberani, tiba-tiba hilang di tengah laut. Perahunya ditemukan terombang-ambing tanpa awak, sementara tubuhnya tak terlihat dimanapun. Masyarakat pesisir gempar. Mereka takut ini adalah tanda bahwa Nyai Roro Kidul kembali murka. Beberapa orang mulai berbisik, menduga bahwa perjanjian damai antara Sang Ratu dan Kiai Anwar Zahid telah dilanggar. Mendengar kegelisahan masyarakat, Kiai Anwar Zahid memutuskan untuk mencari jawaban. Ia mengasingkan diri di surau kecil di tepi pantai, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Dalam keheningan malam, ia merasakan kehadiran sesuatu yang gaib. Aroma melati memenuhi udara, dan di hadapannya, sosok wanita bergaun hijau muncul dari kabut tipis. "Kiai, aku tidak melanggar janjiku." Suara Nyai Roro Kidul terdengar tenang, namun ada ketegasan di dalamnya. "Pemuda itu datang sendiri ke wilayahku, mencari sesuatu yang tidak seharusnya ia cari." Kiai Anwar Zahid mengangguk pelan. "Jika demikian, biarkan dia kembali. Ia hanya manusia biasa, yang mungkin tidak tahu batasannya." Nyai Roro Kidul menatap sang kiai dalam-dalam sebelum berkata, "Aku tidak bisa begitu saja melepaskannya. Ia telah mengambil sesuatu yang sakral dari istanaku. Jika ia mengembalikannya, maka aku akan melepaskannya." Kiai Anwar Zahid pun meminta masyarakat mencari barang yang mungkin dibawa oleh Raka. Setelah pencarian panjang, mereka menemukan sebuah kain sutra hijau terlipat rapi di sudut perahunya. Tanpa ragu, Kiai membawa kain itu ke tepi laut dan melemparkannya ke dalam ombak. Sejenak, laut menjadi sunyi. Lalu, dari kejauhan, sosok Raka muncul, terombang-ambing di atas air, lemah tapi masih bernyawa. Nelayan segera menariknya ke daratan, dan ia pun selamat. Setelah kejadian itu, Raka bercerita bahwa ia memang melihat sebuah kain indah melayang di atas air, dan mengambilnya tanpa berpikir panjang. Seketika itu juga, ia merasa tubuhnya ditarik ke dasar laut, dan setelahnya ia tidak ingat apa-apa. Kiai Anwar Zahid tersenyum dan berkata, "Setiap makhluk memiliki wilayahnya sendiri. Kita harus tahu batas dan tidak serakah terhadap sesuatu yang bukan milik kita." Sejak saat itu, masyarakat pesisir semakin bijak dalam menjaga keseimbangan antara dunia mereka dan dunia gaib. Mereka tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, namun juga menghormati hukum alam dan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan di kejauhan, di dasar laut yang penuh misteri, Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, menyadari bahwa keseimbangan telah kembali seperti sedia kala. Setelah kejadian itu, kehidupan di pesisir selatan kembali normal. Nelayan pergi melaut tanpa rasa takut, dan masyarakat semakin tekun dalam beribadah. Namun, ada satu hal yang terus membekas di benak Kiai Anwar Zahid, tatapan terakhir Nyai Roro Kidul sebelum menghilang malam itu. Seakan ada pesan tersembunyi yang belum ia pahami sepenuhnya. Beberapa bulan kemudian, seorang pria tua dengan pakaian lusuh datang ke pesantren Kiai Anwar Zahid. Ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Wiryo, seorang pertapa yang telah lama tinggal di pedalaman hutan selatan. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Kiai, saya datang membawa peringatan. Ada kekuatan yang lebih besar di balik pertemuanmu dengan Nyai Roro Kidul. Sesuatu yang sedang bergerak di kegelapan." Kiai Anwar Zahid mendengarkan dengan tenang. "Apa maksudmu, Mbah?" Mbah Wiryo menarik napas dalam. Dulu, sebelum Islam menyebar luas, pantai selatan adalah tempat di mana manusia dan makhluk gaib sering bersekutu. Namun, di antara mereka ada yang tidak setuju dengan kedamaian yang sekarang terjalin. Ada makhluk yang merasa kekuatannya terancam, karena semakin banyak manusia meninggalkan kepercayaan lama. "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Kiai Anwar Zahid. "Jagalah manusia dari godaan mereka," jawab Mbah Wiryo. "Akan ada cobaan yang lebih besar. Mereka akan mencoba mengganggu akidah manusia, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tipu daya dan ilusi." Kiai Anwar Zahid memahami maksudnya. Bukan lagi badai atau makhluk halus yang akan mereka hadapi, tetapi godaan yang lebih halus, keinginan manusia akan kekayaan, kekuasaan,
dan jalan pintas menuju kehidupan duniawi yang lebih mudah. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai terdengar. Beberapa nelayan bercerita bahwa ada orang-orang dari luar desa yang menawarkan cara instan untuk mendapatkan kekayaan. Mereka mengaku memiliki ilmu gaib dari Laut Selatan, ilmu pesugihan yang bisa membuat siapapun kaya dalam semalam, dengan syarat tertentu. Masyarakat mulai tergoda. Beberapa orang yang awalnya rajin mengaji kini lebih sering menyepi di tepi pantai, berharap mendapatkan berkah dari laut. Kiai Anwar Zahid melihat ini sebagai ujian yang sesungguhnya. Dalam sebuah pengajian besar, ia berdiri di hadapan masyarakat dan berkata, "Wahai saudaraku, setan tidak selalu datang dalam wujud yang menyeramkan. Kadang ia datang dengan janji manis, menawarkan kekayaan dan kemudahan. Tetapi ingatlah, tidak ada rezeki yang halal tanpa usaha. Apapun yang datang secara instan, pasti ada harga yang harus dibayar." Beberapa orang sadar dan kembali ke jalan yang benar, tetapi masih ada yang tetap tergoda. Hingga suatu hari, seorang pria muda bernama Arman, yang telah menerima ajaran pesugihan, ditemukan tergeletak di pantai dengan tubuh lemah dan mata kosong. Ia berulang kali mengigau, menyebut nama makhluk yang tidak dikenal. Ketika Kiai Anwar Zahid menemuinya, Arman menangis dan berkata, "Kiai, tolong saya. Saya telah membuat kesalahan. Mereka meminta lebih dari yang saya sanggupi. Saya tidak bisa lari." Menyadari bahaya yang semakin nyata, Kiai Anwar Zahid memutuskan untuk bertindak. Bersama para santri dan tokoh masyarakat, ia mengadakan doa bersama di tepi pantai, memohon perlindungan kepada Allah. Malam itu, angin bertiup kencang, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Seolah ada sesuatu yang marah karena usahanya digagalkan. Namun, dengan keteguhan hati dan keimanan yang kuat, mereka terus berdoa hingga fajar menyingsing. Perlahan-lahan, gangguan-gangguan itu menghilang, dan Arman yang sebelumnya lemah mulai pulih. Sejak kejadian itu, masyarakat semakin waspada terhadap tipu daya makhluk halus. Kiai Anwar Zahid terus mengajarkan bahwa kekayaan sejati bukanlah yang datang dari jalan pintas, tetapi dari kerja keras dan keberkahan yang diberikan oleh Allah. Dan di kedalaman laut, Nyai Roro Kidul mengamati dari kejauhan. Ia tidak lagi mencampuri urusan manusia, tetapi ia tahu bahwa keseimbangan dunia terus diuji. Kiai Anwar Zahid telah menang, bukan dengan senjata atau kekuatan mistis, tetapi dengan ilmu, iman, dan doa. Sebuah pengingat bahwa kebaikan sejati selalu mampu mengalahkan kegelapan, tak peduli dari mana asalnya. Tahun-tahun berlalu, dan pesantren Kiai Anwar Zahid semakin berkembang. Santrinya bertambah banyak, masyarakat semakin kuat dalam keimanan, dan desa pesisir selatan hidup dalam ketentraman. Namun, seperti yang telah diperingatkan oleh Mbah Wiryo, kegelapan tidak pernah benar-benar menghilang. Suatu malam, seorang pemuda bernama Raffi datang dengan wajah penuh ketakutan. Ia adalah seorang pedagang yang sering berlayar ke berbagai daerah. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Kiai, saya melihat sesuatu di tengah laut. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusi." Kiai Anwar Zahid menatapnya dalam-dalam. "Apa yang kau lihat, Nak?" Raffi menarik napas panjang sebelum bercerita. "Saya sedang berlayar menuju pulau seberang ketika tiba-tiba kabut tebal turun. Saya kehilangan arah, dan di kejauhan saya melihat sebuah istana megah di atas air. Ada suara yang memanggil saya, lembut tapi menyeramkan. Saya hampir mendekat, tapi tiba-tiba saya teringat nasihat Kiai tentang godaan dunia gaib. Saya langsung membaca ayat kursi, dan seketika istana itu lenyap, kabut menghilang, dan saya bisa melihat arah pulang." Para santri yang mendengar cerita itu saling berpandangan. Beberapa berbisik, mengaitkan kejadian ini dengan kerajaan Nyai Roro Kidul. Namun, Kiai Anwar Zahid tetap tenang. "Kau telah melakukan hal yang benar, Raffi. Tidak semua yang indah itu baik, dan tidak semua yang gaib itu boleh kita dekati. Tapi aku merasa ini bukan sekadar kebetulan. Sepertinya ada sesuatu yang sedang bergerak di luar kendali." Beberapa hari kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Seorang dukun sakti dari luar desa mulai menarik perhatian masyarakat. Ia mengaku bisa memberikan berkah Laut Selatan kepada siapa saja yang ingin sukses dalam berdagang dan berlayar. Beberapa orang yang tergoda mulai datang kepadanya, meminta jimat dan mantra untuk keselamatan dan kekayaan. Mendengar ini,
Kiai Anwar Zahid merasa perlu bertindak. Ia tidak ingin masyarakat kembali terjerumus ke dalam kepercayaan lama yang bisa menjauhkan mereka dari jalan yang benar. Pada suatu malam, dengan ditemani beberapa santri dan tokoh masyarakat, Kiai Anwar Zahid mendatangi sang dukun. Orang itu duduk di dalam sebuah gubuk tua, dikelilingi asap kemenyan dan berbagai benda ritual. Tanpa gentar, Kiai Anwar Zahid berkata, "Wahai saudara, apa yang kau lakukan ini hanya akan menyesatkan umat. Rezeki itu datang dari Allah, bukan dari benda atau makhluk gaib." Sang dukun tertawa pelan. "Kiai, kau memang orang alim, tapi dunia ini lebih luas dari yang kau kira. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan agama. Aku hanya membantu mereka yang ingin cepat sukses." "Tapi dengan cara yang salah," balas Kiai Anwar Zahid. "Dan segala sesuatu yang salah pasti ada akibatnya." Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lampu minyak di dalam gubuk berkedip-kedip, dan suara aneh terdengar dari luar. Para santri yang ikut serta mulai membaca ayat suci, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mendadak, bayangan hitam muncul dari sudut ruangan, berusaha mendekati Kiai Anwar Zahid. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, sang Kiai mengangkat tangan dan mengucapkan doa dengan suara lantang. Cahaya terang memancar dari dirinya, membuat bayangan itu berteriak dan menghilang seketika. Sang dukun terkejut. Matanya membelalak ketakutan. "Apa yang kau lakukan? Kau mengusir pelindungku." Kiai Anwar Zahid menatapnya dengan penuh kasih. "Aku hanya menunjukkan padamu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari makhluk halus, tetapi dari keimanan kepada Allah. Kembalilah ke jalan yang benar sebelum terlambat." Sang dukun terdiam. Wajahnya yang tadinya penuh kesombongan kini berubah menjadi ketakutan. Ia sadar bahwa kekuatan yang selama ini ia andalkan tidak sebanding dengan kekuatan doa dan iman. Dengan suara bergetar, ia berkata, Aku tidak bisa kembali begitu saja. Aku sudah terlalu dalam." "Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat," jawab Kiai Anwar Zahid dengan lembut. Dengan penuh penyesalan, sang dukun akhirnya berjanji untuk meninggalkan ilmu hitam dan kembali ke jalan yang benar. Ia membakar semua jimat dan benda ritualnya, lalu berguru kepada Kiai Anwar Zahid untuk mendalami agama. Setelah kejadian itu, gangguan gaib di desa mulai berkurang. Para nelayan melaut dengan tenang, dan masyarakat semakin kuat dalam keyakinan mereka. Namun, Kiai Anwar Zahid tahu bahwa ujian akan selalu datang. Karena kegelapan tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali menguji manusia. Dan di kedalaman laut selatan, Nyai Roro Kidul masih mengawasi dari kejauhan. Ia tidak lagi campur tangan dalam urusan manusia, tetapi ia tahu bahwa keseimbangan dunia selalu berada di tangan mereka yang beriman. Beberapa tahun berlalu, desa pesisir selatan semakin maju. Nelayan dan pedagang hidup dengan lebih baik, dan pesantren Kiai Anwar Zahid berkembang menjadi pusat ilmu agama yang disegani. Namun, ketenangan itu kembali terusik ketika sebuah kapal dagang dari negeri seberang terdampar di pantai dalam kondisi rusak parah. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat kapal itu. Para awak kapal yang selamat tampak ketakutan. Salah satu dari mereka, seorang lelaki tua bernama Syekh Hamid, bercerita dengan suara gemetar, "Kami terkena kutukan laut. Ada sesuatu di tengah lautan yang ingin kami hindari, tetapi kami tidak bisa lari." Kiai Anwar Zahid menenangkan mereka. "Jangan takut, semua yang terjadi di dunia ini adalah atas kehendak Allah. Ceritakan apa yang sebenarnya kalian alami." Syekh Hamid menghela napas panjang. "Kami sedang berlayar menuju negeri ini untuk berdagang, tapi di tengah perjalanan, kami tersesat dalam kabut tebal. Tiba-tiba, dari kejauhan, kami melihat sosok wanita berpakaian hijau berdiri di atas air. Ia melambaikan tangan, seolah mengundang kami mendekat. Beberapa awak kapal tergoda dan ingin mendekatinya, tetapi aku memperingatkan mereka. Aku tahu siapa dia." Orang-orang mulai berbisik, menyebut satu nama yang sudah lama menjadi legenda di pesisir selatan. Nyai Roro Kidul. Syekh Hamid melanjutkan, "Aku meminta mereka untuk tidak melihat ke arahnya, tapi beberapa dari mereka terlalu terpesona. Mereka tiba-tiba melompat ke laut, seolah tertarik oleh kekuatan gaib. Aku membaca ayat-ayat suci untuk melindungi yang tersisa, tapi badai besar tiba-tiba datang dan menghantam kapal kami. Saat sadar, kami sudah terdampar di pantai ini."
Kiai Anwar Zahid mendengarkan dengan seksama. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar cerita kosong. Ada sesuatu yang terjadi di dunia gaib, dan tampaknya perjanjian damai yang pernah ia buat dengan Nyai Roro Kidul mulai goyah. Malam itu, Kiai Anwar Zahid mengasingkan diri di suraunya, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Angin laut bertiup kencang, dan ombak berdebur lebih keras dari biasanya. Lalu, dalam keheningan malam, suara lembut namun penuh wibawa terdengar dari luar. "Kiai, kau memanggilku." Di ambang pintu, sosok Nyai Roro Kidul berdiri dalam balutan kain hijau berkilauan. Matanya tajam, tetapi tidak lagi penuh kemarahan seperti dulu. Kiai Anwar Zahid mengangguk. "Nyai, apa yang terjadi? Mengapa kau kembali menampakkan diri di hadapan manusia?" Sang Ratu Laut tersenyum tipis. "Aku tidak melanggar janjiku, Kiai. Tapi ada yang lain yang ingin mengganggu keseimbangan." "Siapa mereka?" tanya Kiai Anwar Zahid. Nyai Roro Kidul menatap ke arah laut, lalu berkata, "Dulu, sebelum Islam menyebar, banyak makhluk dari dimensi lain yang menguasai Laut Selatan. Mereka berkuasa dengan mengikat perjanjian dengan manusia. Tapi ketika manusia mulai meninggalkan mereka, kekuatan mereka melemah. Sekarang, mereka ingin kembali. Mereka ingin menyesatkan manusia dengan cara yang lebih halus, lebih licik." Kiai Anwar Zahid terdiam sejenak. Ia paham bahwa ujian ini lebih besar dari yang ia kira. "Jadi kau ingin aku mencegahnya?" Nyai Roro Kidul mengangguk. "Aku tidak bisa melawan mereka sendirian. Aku memiliki batas. Kau yang memiliki doa dan ilmu agama, Kiai. Manusia harus dilindungi dari godaan mereka." Kiai Anwar Zahid tersenyum. "Baiklah, Nyai. Aku akan memperkuat iman umat, agar mereka tidak mudah tergoda oleh ilusi kekuatan dan kekayaan." Nyai Roro Kidul menatapnya sejenak, lalu menghilang bersama embusan angin laut. Sejak saat itu, Kiai Anwar Zahid semakin giat mengajarkan masyarakat tentang bahaya godaan yang tak terlihat. Ia mengingatkan mereka bahwa setan tidak selalu datang dalam bentuk yang menakutkan. Beberapa bulan setelah pertemuan Kiai Anwar Zahid dengan Nyai Roro Kidul, tanda-tanda kehadiran kekuatan jahat mulai terasa semakin nyata. Laut yang biasanya tenang kini sering bergolak, kapal-kapal nelayan dihantam ombak tanpa sebab, dan beberapa orang yang melaut kembali dalam keadaan linglung, seolah kehilangan ingatan. Desas-desus mulai beredar bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang bangkit di dasar laut. Mbah Wiryo, sang pertapa tua, kembali menemui Kiai Anwar Zahid dengan wajah penuh kekhawatiran. "Kiai, aku mendapat firasat buruk. Ada sesuatu yang mencoba merusak perjanjian lama antara manusia dan penguasa laut. Aku takut jika ini dibiarkan, akan ada banyak jiwa yang terjerumus ke dalam kegelapan." Kiai Anwar Zahid mengangguk. "Aku juga merasakannya, Mbah Wiryo. Ini bukan hanya tentang manusia yang tergoda, tapi juga tentang pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Kita harus segera bertindak." Pada malam bulan purnama, Kiai Anwar Zahid bersama para santri dan tokoh masyarakat mengadakan doa besar di tepi pantai. Ayat-ayat suci dilantunkan, menerangi gelapnya malam. Namun, seiring dengan doa yang semakin khusyuk, angin berhembus lebih kencang, dan ombak mulai menggila. Tiba-tiba, dari dalam laut, muncul sosok-sosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Mereka adalah makhluk-makhluk gaib yang dahulu berkuasa di Laut Selatan, yang kini ingin kembali mengambil alih. Salah satu dari mereka, yang berbentuk seperti manusia dengan tubuh bersisik dan mata menyala, melangkah ke daratan. Suaranya berat dan menggema. "Kalian manusia telah melupakan kami. Laut ini adalah milik kami. Kalian telah mengusir kami dengan doa-doa kalian, tapi sekarang kami akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak kami." Kiai Anwar Zahid tetap tenang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Laut ini bukan milik siapapun selain Allah. Kalian telah menyesatkan manusia selama berabad-abad, dan kini kalian ingin kembali? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Makhluk itu menggeram, lalu mengangkat tangannya. Ombak besar bergerak ke arah pantai, siap menelan seluruh desa. Para santri dan masyarakat berteriak ketakutan, tapi Kiai Anwar Zahid tetap berdiri tegak. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tangannya dan mulai membaca ayat-ayat suci. Seketika itu juga, cahaya terang menyelimuti pantai. Ombak yang tadinya ganas tiba-tiba berhenti, seolah tertahan oleh kekuatan tak terlihat.
Makhluk-makhluk gaib itu menjerit, tubuh mereka bergetar hebat. Dari tengah laut, tiba-tiba muncul Nyai Roro Kidul, mengenakan jubah hijau berkilauan. Ia melayang di atas air, menatap para makhluk gaib itu dengan mata tajam. Kalian telah melanggar batas. Suara Nyai Roro Kidul bergema di seluruh pantai. Kalian tidak lagi berhak berada di dunia ini. Pergilah sebelum aku sendiri yang menghancurkan kalian. Makhluk-makhluk itu berusaha melawan, tetapi mereka melemah di hadapan doa-doa yang terus dikumandangkan oleh para santri dan Kiai Anwar Zahid. Satu persatu, mereka menghilang dalam pusaran air, ditelan kembali ke dalam kegelapan. Ketika semuanya berakhir, laut kembali tenang, angin kembali lembut, dan suasana menjadi damai. Nyai Roro Kidul menoleh ke arah Kiai Anwar Zahid. Kiai, kau telah menyelamatkan dunia manusia dari kehancuran. Aku berhutang budi padamu. Namun, Kiai Anwar Zahid hanya tersenyum. Aku hanya menjalankan tugas sebagai manusia. Semua ini terjadi karena izin Allah. Nyai Roro Kidul tersenyum tipis, lalu berbalik dan menghilang ke dalam laut. Sejak malam itu, tidak ada lagi gangguan dari makhluk gaib di pesisir selatan. Masyarakat hidup dalam kedamaian, dan ajaran Islam semakin kuat. Namun, Kiai Anwar Zahid tahu bahwa pertempuran antara cahaya dan kegelapan tidak akan pernah benar-benar berakhir. Akan selalu ada ujian, selalu ada godaan. Dan di tepi pantai, di bawah sinar rembulan, ia berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungilah umat MU dari segala tipu daya yang ingin menyesatkan mereka." Angin laut berhembus pelan, membawa kesejukan dan ketenangan. Untuk sementara, keseimbangan telah kembali. Tapi kisah ini belum berakhir, karena di dunia ini, cahaya dan kegelapan akan selalu beradu, menunggu siapa yang lebih kuat dalam keimanan. Beberapa tahun setelah pertempuran besar di pantai selatan, desa yang dipimpin Kiai Anwar Zahid semakin berkembang. Masyarakat hidup damai, dan keimanan mereka semakin kuat. Namun, di tengah ketenangan itu, tanda-tanda aneh mulai muncul. Nelayan yang melaut melaporkan bahwa mereka sering melihat bayangan hitam bergerak di bawah perahu mereka. Ada yang mendengar bisikan aneh saat berada di laut, dan beberapa bahkan mengaku melihat sosok wanita bergaun hitam melayang di atas air. Malam itu, Kiai Anwar Zahid memutuskan untuk berzikir lebih lama di suraunya. Dalam keheningan malam, ia merasakan hawa yang berbeda. Angin laut yang biasanya sejuk kini terasa dingin menusuk. Tiba-tiba, suara lembut tapi penuh ancaman terdengar di belakangnya. "Kiai, kau pikir kau sudah menang?" Kiai Anwar Zahid berbalik perlahan. Di hadapannya berdiri sosok wanita berjubah hitam dengan mata merah menyala. Wajahnya cantik, tetapi auranya penuh kebencian. "Siapa kau?" tanya Kiai Anwar Zahid dengan tenang. Wanita itu tersenyum tipis. "Aku adalah bagian dari laut ini. Aku adalah bayangan yang tertinggal setelah kau dan Nyai Roro Kidul menghancurkan kekuatan kami. Kau telah mengusir yang lain, tapi aku masih ada. Dan aku akan memastikan manusia kembali tunduk pada kami." Kiai Anwar Zahid menghela napas. "Kau tidak akan bisa menyesatkan mereka selama mereka beriman kepada Allah." Wanita itu tertawa. "Kiai, kau terlalu meremehkan manusia. Mereka lemah. Mereka selalu mencari jalan pintas. Aku tidak perlu menakut-nakuti mereka seperti dulu. Aku hanya perlu menawarkan apa yang mereka inginkan." Tiba-tiba, suasana di sekitar surau berubah. Kiai Anwar Zahid melihat bayangan-bayangan manusia berjalan menuju wanita itu. Mereka adalah orang-orang yang pernah tergoda oleh pesugihan, kekayaan instan, dan jalan mudah menuju kejayaan. "Mereka datang padaku dengan sukarela. Kiai," kata wanita itu dengan nada menang. "Kau bisa melawan makhluk sepertiku, tapi bisakah kau melawan keinginan manusia itu sendiri?" Kiai Anwar Zahid terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Aku tidak akan melawan mereka. Aku akan menyelamatkan mereka." Ia lalu melantunkan ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Cahaya keemasan muncul dari surau, menyelimuti desa. Orang-orang yang terpengaruh oleh wanita itu tiba-tiba terjatuh, seolah tersadar dari mimpi panjang. Mereka menangis, menyadari bahwa mereka hampir menyerahkan diri kepada kegelapan. Wanita berjubah hitam itu menjerit, "Tidak, aku hampir berhasil." Ia mencoba melawan, tapi semakin Kiai Anwar Zahid berdoa,
semakin tubuhnya melemah. Akhirnya, ia menghilang dalam pusaran angin hitam, tertelan oleh kekuatan suci yang dipancarkan dari doa. Ketika semuanya berakhir, desa kembali sunyi. Orang-orang yang tadinya hampir terjebak dalam ilusi segera datang menemui Kiai Anwar Zahid dengan air mata penyesalan. "Kiai, kami hampir terjerumus lagi." Kiai Anwar Zahid tersenyum lembut. "Selama manusia masih punya keinginan, godaan akan selalu ada. Tapi selama kalian berpegang teguh pada iman, tidak ada kegelapan yang bisa menguasai kalian." Malam itu, lautan kembali tenang. Tapi jauh di dasar laut, di tempat yang tidak bisa dijangkau manusia, bayangan-bayangan lain masih mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Kiai Anwar Zahid tahu bahwa pertarungan ini tidak akan pernah berakhir. Tapi ia juga tahu bahwa selama ada cahaya keimanan, kegelapan tidak akan pernah menang.